saya lagi tugas di luar. Saya lagi naik JIN ya, naik kereta. Ini saya di Taipei menuju ke Xinchuang. Saya mau bawa Mbak PMI untuk interview ya, ke rumah majikan. Nah, ini saya lagi naik kereta berdua sama mbaknya. Halo. Ya, oke, asik. Dia di samping saya. Saya yang senangnya itu kalau tugas ada di lapangan ya, maksudnya di luar gitu, ke rumah majikan atau pelayanan ada masalah, maksudnya kita datang atau mungkin kita interview majikan atau mungkin kita antar Mbak PMI kayak gitu. Jadi saya tuh seneng kalau kerjanya banyak di luar ya. Jadi nggak harus di kantor terus, jenuh kalau di kantor terus. Oke? Nanti ikuti perjalanan saya ya. Mudah-mudahan interviewnya nanti lancar ya, nggak ada masalah dan bisa menerima mbaknya dan mbaknya juga bisa menerima pasien dan majikan. Oke. Selamat menjalankan tugasnya masing-masing. Oke, ikuti perjalanan saya. Alhamdulillah udah sampai Jinjan Xinchuang ya. Saya lagi mau cari pintu keluarnya. Exit 1 ya. Jadi di sana nanti di luar saya udah ditungguin sama salesnya, sama agentnya. Jadi saya tinggal keluar ini, mau keluar. Sekarang udah rame ya yang lagi naik kereta, naik JIN. Udah rame. Teman-teman, ini saya sekarang udah di luar tuh mobilnya. Kamu jalan di depan. Mobilnya udah dateng. Sekarang OTW ke rumah majikan. Nanti dilanjut ya hasilnya bagaimana. Oke. Alhamdulillah teman-teman, interview majikannya sukses. Tadi berangkat jam 2, sekarang udah jam 5 ya. Ini sekarang saya udah di payung. Kamu mau beli payung? Ya udah sana. Sana yang murah. Sana depan. Mbaknya minta dianterin belanja. Senin udah bisa kerja, paginya tes PCR dulu. Nah, hari Seninnya sore saya antar kerja. Mbaknya mau beli payung, guys. Itu mahal loh, 300-an. Yang 100-an nggak ada. Berarti sana tadi. Sini. Sana. Jadi ini saya manter mbaknya mau belanja. Tadi jobnya jaga akong. Akongnya masih di rumah sakit. Terus akongnya itu jatuh. Tapi karena akongnya dirawat di rumah sakit udah 1 bulan. Jadi permasalahannya coba sana atau sana. Mayo jian nah. 那边有Watson啊，急诊室那边。Nah, saya lanjut ya. Pasiennya tadi jatuh, terus udah lama 1 bulan dirawat di rumah sakit. Jadi pantatnya itu luka. Nah, jadi kendalanya ini permasalahannya. Tapi saya tanya sama mbaknya, sanggup nggak jaga pasien yang kamu di depan? Kamu masuk net di situ, di net tuh ada net. Jadi permasalahannya, kalau nggak lurus beli payung dulu. Mbaknya itu saya salut loh. Tadi ditunjukin, nggak lihat pasien, tapi ditunjukin di fotonya, akongnya itu pantatnya udah luka kayak borok gitu. Mbaknya sanggup loh. Jadi saya salut. Katanya, tak tanya kamu jijik nggak kalau jagain kayak gitu? Nggak, yang penting pas ganti pempes atau bersihin BAB, BAK, pakai sarung tangan katanya gitu. Oh ya udah kalau kamu mau bersedia nggak apa-apa. Celit, celit. Jadi intinya semua pekerjaan tuh sama ya. Yang penting tadi kelihatannya majikannya baik. Jadi kita melihat dari majikan juga. Ya, majikannya baik. Mudah-mudahan pasiennya nanti juga baik. Ya Allah guys, toko baju guys, BH, celana dalam, bagus-bagus. Ini jiwaku shopping meronta-ronta. Senengnya yang habis interview ngajak jalan-jalan, minta diantar shopping. Ah, ini Cidiao.
mbaknya nggak pilih-pilih pekerjaan sebenarnya. Yang penting majikan baik, pasiennya baik. Nah, gajinya lancar, boleh libur, ada istirahat, ya cuman kayak gitu. Ini saya di Kongkuan ya, di stasiun Kongkuan. Oke, nanti saya lanjut lagi ya. Saya mau ngantar mbaknya belanja dulu. Hai teman-teman, selamat malam. Ini saya sudah sampai rumah ya, udah istirahat. Nah, tadi kontennya saya belum bisa ngelanjutin, sekarang baru ada waktu mau ngelanjutin ya. Jadi tadi tuh saya bawa Mbak PMI interview ya, interview majikan baru karena dia pindah majikan karena pasiennya meninggal. Dulunya dia kerjanya di Pekang ya, di Pekang Yunlin sana. Nah, sekarang dibawa karena agennya di Taipei, jadi dia dijemput di Taipei sini. Nah, hari ini baru dicarikan majikan ya. Sebenarnya banyak sih majikan yang butuh, cuman banyak sekali majikan yang udah kontak sama kita itu ya, sales ini Mbak ini udah diperkenalkan 3 majikan ya yang depan, tapi 3-tiganya itu dokumennya belum ready. Jadi hari ini baru dicarikan majikan yang baru lagi. Nah, ada permintaan majikan itu kadang-kadang juga neko-neko ya, karena mau ngambil PMI itu nggak kok manut sama agensi, ada orang terus kita terima kayak gitu, enggak. Kadang-kadang permintaan majikan juga rewel. Kemarin aja 2 hari yang lalu tuh majikan, Mbak ini udah tak kenalin, ada job baru gini ya. Terus majikan bilangnya ngasih jawaban masih mau nanyakan ke suhu ya, ke itu loh ya, kayak ke tempat sembahyangan. Jadi nanti ada bahasa Mandarinnya itu kayak bahasanya poapo ya. Poapo itu jadi fotonya Mbak ini atau namanya disebut itu terus disembahyangkan gitu loh, intinya dia nanyakan ke dewanya. Jadi saking kayak seperti ini tuh saya nggak suka gitu loh, ribet amat mau ngambil orang harus pakai cara kayak gini gitu ya. Kalau mungkin dewanya bilangnya baik ya baik, kalau dewanya bilang nggak baik ya nggak baik. Makanya Mbak ini kemarin 2 hari yang lalu tuh juga ketawa, katanya ada aja majikan tuh mau cari PMI kayak gitu, tapi karena bilangnya majikan yang 2 hari yang lalu tuh majikan bilangnya nggak cocok sama Mbak ini, ya udah, padahal belum diinterview, belum melihat sama sekali, masih dibawa ke tempat sembahyang aja udah nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Terus hari ini dibawa lagi interview ya. Nah, interviewnya jadi sebenarnya simpel banget, cuman saya di sini mau kasih taunya Mbak itu kan nggak milih-milih job, yang penting sesuai dengan hak-hak dia itu maksudnya sama majikan ya diperhatikan, kayak istirahat siang, kayak mungkin hari libur, misalnya minta libur, terus minta sekarang lagi minta pindah minta tambah gaji kayak gitu. Nah, tadi semua juga udah disampaikan ke majikan ya, hanya tinggal menunggu jawaban majikan aja, tapi masalah tambahan gaji insya Allah bisa kayak gitu. Terus masalahnya sekarang ini kan prosesnya sebelum kerja itu harus tes PCR dulu ya. Jadi peraturan sekarang itu harus tes PCR dulu. Nggak boleh kok kita itu nyoba-nyoba kerja dulu berapa hari, itu nggak boleh. Memang itu peraturannya nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya kalian proses pindah majikan ya harus interview, dilihat pasiennya gimana, dilihat majikannya gimana, pekerjaannya nanti apa, kayak gitu harus benar-benar ditanyakan yang jelas kayak gitu. Terus apalagi ya pesan saya ya, intinya apapun jobnya ya yang masih berhubungan dengan menjaga pasien ya, itu ya sama di mana-mana tuh juga sama, nggak ada bedanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah interviewnya lancar, mbaknya hari Senin nanti bisa kerjanya sementara di rumah sakit karena harus belajar dengan suster ya, cara mengganti pempes gimana, cara balik badan gimana, cara terapinya gimana. Kemudian pasien ini juga ada cuci darah, jadi dianya harus belajar banyak dulu di rumah sakit ya. Jadi nanti kalau mulai kerjanya harus di rumah sakit dulu. Kalau misalnya udah selesai, maksudnya belajar udah bisa, itu baru pasiennya dibawa pulang. Nah, tadi pasiennya nanti kalau udah dibawa pulang, dia tinggalnya cuma satu rumah sama Akong ya, tapi majikannya deket, amanya juga tinggalnya deket, nggak serumah sama Akong. Terus
satu kamar tapi beda ranjang sama pasien. Terus apa lagi ya, bisa boleh masak sendiri kayak gitu. Jadi intinya nggak ribet lah majikan yang tadi itu. Jadi saya juga seneng ya, nggak ada permintaan apa-apa ya. Terus pasiennya juga masih normal, maksudnya masalah bicara apa itu masih normal, bisa diajak ngobrol, terus bisa pakai bahasa Thai, pakai Hokkien, bisa pakai bahasa Mandarin. Jadi saya kalau dengan kayak gitu ya seneng ya. Jadi merasa Mbak PMI ini nanti kalau kerja nggak merasa terbebani ya, ataupun kalaupun masalah itu pasti ada, nggak tahu nanti permasalahannya di mana, tapi harapan saya semua itu baik-baik saja dan semua tergantung yang menjalani ya. Mudah-mudahan pokoknya semuanya lancar. Dan buat teman-teman juga sama ya, saya tetap berdoa buat teman-teman semuanya di luar sana pekerjaannya diberi kelancaran, kesuksesan ya, tetap menjaga kesehatan. Itu aja info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum, selamat malam, bye-bye.